Halo, Assalamualaikum, saya Arin, si tukang review. Kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya cara menggunakan serum wajah yang baik dan benar. Karena ternyata di luar sana masih banyak orang yang menggunakan serum dan hasilnya tidak ngefek, alhasil rugikan menggunakan serum, udah belinya mahal-mahal dan juga nggak memberikan efek yang maksimal kepada wajahnya. Dan ternyata penyebabnya adalah cara menggunakannya itu kurang tepat. Nah, di sini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya mengenai cara menggunakan serum yang benar agar walaupun kita pakainya itu belum terlalu lama, misalnya baru pakai seminggu, tapi hasilnya udah bisa kelihatan. Tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya menggunakan serum yang benar agar hasilnya bisa maksimal, saya akan memberitahukan dulu mengenai apa sih sebenarnya serum ini, karena ternyata masih banyak juga orang yang belum tahu mengenai serum ini. Dan juga beberapa pertanyaan yang masuk di video saya sebelumnya mengenai apakah serum ini bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Jadi sebenarnya untuk serum ini ada yang untuk laki-laki, ada juga yang khusus untuk perempuan ya. Nanti di description box di bawah video ini saya sertakan link toko yang menjual serum untuk laki-laki dan juga serum khusus untuk perempuan. Serta serum yang sesuai dengan jenis kulitnya teman-teman semuanya. Baiklah, saya akan jelaskan dulu mengenai apa sebenarnya serum itu. Jadi sebenarnya serum wajah ini adalah cairan yang bertekstur ringan dan umumnya itu tidak mengandung minyak sehingga sangat mudah diserap oleh kulit wajah. Bahkan ada beberapa jenis serum yang diformulasikan dengan konsistensi yang mirip air. Adapun fungsi dari serum wajah ini dianggap sangat efektif untuk menangani jenis kulit tertentu. Misalnya, kerutan pada wajah, bintik-bintik dan noda hitam di wajah, kulit wajah yang kering, serta kulit yang berjerawat. Itulah sebabnya harga dari serum wajah ini sendiri biasanya jauh lebih mahal ya dibandingkan rangkaian produk skincare yang lainnya. Walaupun botolnya kecil-kecil, tapi harganya ya lumayan mahal biasanya. Adapun sebenarnya serum ini tuh sangat bermanfaat ya untuk kulit wajah karena dia itu lebih spesifik mengatasi masalah pada kulit, dan manfaat lainnya diantaranya adalah seperti mengurangi bintik-bintik hitam pada wajah, dapat mengurangi kerutan pada wajah dan membuat kulit wajah tampak lebih kenyal. Juga dapat mengencangkan kulit wajah, mengatasi kulit yang berjerawat, dapat mengangkat sel kulit mati, dapat mencerahkan kulit wajah yang kusam, dapat melembabkan kulit wajah, dan dapat mengontrol minyak yang berlebihan pada wajah. Dalam sebotol serum ini biasanya mengandung bahan yang aktif seperti zat anti penuaan, antioksidan, peptida, dan juga asam kojik. Asam kojik ini berfungsi sebagai pencerah kulit. Ada juga hyaluronic acid dan juga asam gliklolat dan juga berbagai vitamin seperti vitamin A, C, dan vitamin E. Nah, serum wajah ini tidak mengandung bahan-bahan pelembab oklusif atau kedap udara seperti petrolatum atau minyak mineral yang melindungi air dari penguapan. Jika dibandingkan dengan pelembab wajah yang biasa, serum ini umumnya memiliki tekstur yang lebih ringan sehingga mudah menyerap ke kulit. Anda pun masih bisa menggunakan produk perawatan kulit lainnya untuk melapisinya. Nah, cairan serum ini dianggap lebih efektif dibandingkan pelembab atau krim wajah karena ia mengandung konsentrasi bahan aktif yang lebih tinggi. Selain itu, serum wajah ini juga memiliki molekul bahan aktif yang lebih kecil dibandingkan dengan produk perawatan kulit wajah lainnya. Ukuran bahan aktif yang kecil ini membuat serum menjadi lebih mudah dan cepat masuk ke dalam pori-pori wajah. Nah, setelah kita tahu manfaat dari serum ini itu apa, sekarang kita masuk ke tahapan cara menggunakan serum ini sendiri. Karena walaupun serumnya ini bagus, kandungan yang ada di dalam serumnya ini sudah sesuai dengan kebutuhan kulit wajah kita, tapi apabila cara menggunakannya itu kurang tepat, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi perlu juga teman-teman ketahui cara menggunakan serum yang benar agar hasilnya dapat maksimal. Jadi cara yang pertama itu, seperti pada umumnya, kita harus membersihkan wajah terlebih dahulu dengan menggunakan sabun wajah. Setelah kita membersihkan wajah menggunakan sabun wajah, jangan lupa keringkan wajah kita dengan
ditepuk-tepuk handuk secara halus. Jangan tunggu sampai kulit wajah kita ini sangat kering banget ya baru menggunakan serum. Tapi usahakan menggunakan serum itu pada saat kondisi wajah kita, kulit wajah kita itu masih dalam keadaan lembab. Seperti misalnya baru saja habis membersihkan wajah menggunakan sabun wajah, itu kan wajah kita masih sedikit lembab ya. Jadi tinggal diusap-usap aja menggunakan handuk yang halus, baru kemudian langsung menggunakan serum ini. Kemudian gunakan serum juga secukupnya, seperti misalnya meneteskan di bagian jidat dan di bagian hidung, bagian pipi kanan dan bagian pipi kiri, serta di bagian dagu juga. Nah, setelah itu teman-teman usap secara perlahan, secara merata, dan tunggu sampai ia benar-benar meresap masuk ke dalam kulit kita semua. Nah, setelah menggunakan serum, jangan buru-buru langsung menggunakan pelembab lainnya ya, atau krim lainnya, karena itu akan mengurangi produktivitas si serum ini tadi. Jadi biarkan dulu sampai benar-benar kering sekitar 5-10 menit. Saya juga punya tipsnya biar teman-teman, misalnya kalau buru-buru nih udah pengen berangkat tapi habis menggunakan serum pengen cepat-cepat. Nah, usahakan agar serumnya itu cepat kering dan merata meresap masuk ke dalam kulit. Tempelkan telapak tangan di bagian wajah kiri dan kanan begini, lalu kemudian ditepuk-tepuk secara perlahan seperti ini ya, agar serum itu cepat meresap masuk ke dalam kulit wajah, karena permukaan telapak tangan kita ini kan hangat ya. Jadi ketika diginikan, ditempel-tempel kayak gini, maka serum itu akan cepat meresapnya. Nah, setelah menggunakan serum, kalau misalnya teman-teman menggunakan serum di pagi hari, karena serum ini kan bisa digunakan di pagi hari ataupun di malam hari. Kalau misalnya teman-teman menggunakannya di pagi hari sebelum beraktivitas, setelah menggunakan serum wajah, jangan lupa menggunakan pelembab wajah ataupun krim wajah yang lainnya ya, atau sejenisnya, karena itu fungsinya untuk mengunci skincare yang sudah kita gunakan sebelumnya, termasuk serum tadi. Jadi sebelum berangkat beraktivitas, usahakan menggunakan pelembab wajah juga ataupun krim wajah yang atau sejenisnya. Kemudian apabila teman-teman menggunakannya di malam hari sebelum tidur, jadi caranya kurang lebih sama. Sebelum tidur harus cuci muka dulu menggunakan sabun wajah, kemudian gunakan toner kalau teman-teman menggunakan toner juga. Setelah menggunakan toner, barulah kemudian menggunakan serum wajah. Nah, setelah menggunakan serum wajah, barulah teman-teman menggunakan krim malam apabila teman-teman menggunakan krim malam juga. Dan usahakan menggunakan skincare ini, perawatan wajah ini di akhir-akhir aktivitasnya ya. Karena ada beberapa pertanyaan juga yang masuk kemarin, katanya bisa nggak kalau misalnya habis menggunakan serum terus kita wudhu. Nah, itu otomatis maka serumnya kalau belum meresap banget akan hilang pada saat kita wudhu. Jadi usahakan buat yang teman-teman yang muslim, setelah sholat isya di malam hari barulah menggunakan serum ini. Kemudian di pagi hari setelah mandi pagi sebelum beraktivitas silahkan menggunakan serum dulu. Karena jarak dari pagi hari untuk sholat duhur itu kan lumayan panjang ya, jadi serum ini sudah sempat meresap masuk ke dalam kulit kita. Jangan menggunakan serum pada saat mau sholat isya atau sebelum sholat isya pada malam hari, karena itu akan membuat serumnya luntur sebelum bekerja dengan maksimal masuk ke dalam kulit wajah. Jadi usahakan menggunakan serumnya setelah sholat isya aja bagi teman-teman yang muslim. Nah, sekarang saya akan ngasih tips cara untuk memilih serum wajah. Jadi sebenarnya serum wajah ini kan dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi ya, dan dipercaya ampuh dapat mengatasi kulit wajah secara spesifik. Jadi teman-teman perlu memperhatikan kandungan yang ada di dalam serum tersebut. Misalnya nih contoh, teman-teman mengalami masalah kulit wajah yang jerawat, yang agak susah ditangani gitu ya. Teman-teman memilih serum wajah yang konsentrasinya itu kepada perawatan kulit yang berjerawat. Nah, saya punya rekomendasi buat teman-teman yang kulitnya sekarang mengalami jerawat yang sedikit membandel, sama seperti saya dulu ya, sekitar tahun lalu karena hormon habis melahirkan. Waktu itu jerawat saya bandel-bandel semua, akhirnya saya menggunakan serum wajah yang ini nih, Sari Ayu. Ini tuh ampuh banget. Jadi misalnya nih di siang hari saya ngerasa kayak ada jerawat yang mau tumbuh gitu, kemudian saya pakai ini di malam hari, alhasil di pagi hari jerawat itu nggak jadi tumbuh ya. Ini beneran, ini testimoni saya pribadi, ini bukan endorse ya. Jadi ini tuh ampuh banget ya menurut saya, karena saya sudah menggunakan beberapa jenis serum juga, manfaat-manfaat tertentu atau kelebihan-kelebihan tertentu dari serum tersebut. Nah, jika teman-teman pengen membeli yang Sari Ayu seperti ini, untuk link tokonya sudah saya sertakan di description box di bawah video ya, teman-teman langsung klik aja linknya.
Nah, kemudian jika teman-teman itu misalnya usianya sudah mulai masuk 30 tahun ya, karena saya pernah diberi tips oleh dokter kulit khusus, itu katanya kita sebagai perempuan untuk merawat kulit wajah agar mencegah penuaan dini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, biasanya tanda-tanda kerutan itu kan mulai muncul ketika usia kita 30 tahun. Jadi diusahakan mencegah. Mencegahnya itu gimana? Yaitu gunakan skincare yang anti-agingnya tinggi mulai dari umur kita 25 ke atas. Jadi pada saat usia kita 30 tahun, namanya kerutan-kerutan itu belum sempat terbentuk, tapi kita udah tangkis duluan. Jadi buat teman-teman yang mau mencegah penuaan dini, bisa menggunakan serum wajah yang konsentrasinya itu lebih kepada anti-aging tinggi. Nah, sebenarnya untuk Sari Ayu ini anti-agingnya juga tinggi ya, karena ekstrak buah delimanya itu tinggi banget di sini, dan habis menggunakan ini tuh kulit wajah otomatis terasa kencang banget rasanya dan bisa menyamarkan kerutan-kerutan juga pada wajah. Nah, selain serum Sari Ayu ini, saya juga punya rekomendasi yang khusus untuk anti-aging yang tinggi, yaitu produk dari YOU Golden Age Serum. Ini juga ampuh banget, bisa dapat mencegah penuaan dini dan mengurangi kerutan pada wajah. Kemudian buat teman-teman yang usianya remaja, yang cenderung mengalami kulit berminyak atau pengen membuat wajahnya tampak lebih glowing gitu ya, lebih kepada mencerahkan kulit, teman-teman bisa memilih serum wajah yang lebih kepada mencerahkan kulit. Contohnya seperti serum MS Glow atau Scarlett. Itu lebih ampuh dapat mencerahkan kulit wajah dan mengontrol minyak pada kulit wajah. Ini buat teman-teman yang usianya masih remaja-remaja gitu ya. Kemudian khusus untuk laki-laki. Nah, kalau untuk laki-laki ini sebenarnya perlu juga, penting juga menggunakan serum, karena sekarang itu juga sudah ada serum yang dibuat khusus untuk laki-laki. Jadi dia lebih kepada mengontrol kulit yang kusam, kulit yang berminyak, karena kan laki-laki ini dikenal aktivitasnya lebih aktif ya daripada perempuan dan cenderung di luar ruangan. Jadi serumnya itu dibuat khusus untuk laki-laki, yaitu dapat mengontrol kulit yang berminyak berlebihan dan juga dapat mengurangi jerawat serta mengurangi kulit kusam dan tetap melembabkan kulit wajah juga. Nah, khusus untuk serum laki-laki sudah saya sertakan juga link tokonya di description box di bawah video. Teman-teman yang laki-laki yang nonton video ini bisa langsung klik linknya aja di description box yang saya sertakan di bawah video ini. Oke, catatan terakhir dari saya di video ini, karena serum ini kan sebenarnya adalah cairan yang bertekstur ringan ya, yang umumnya tidak mengandung minyak sehingga mudah banget diserap oleh kulit wajah. Tapi apabila teman-teman menggunakan sebuah produk atau serum, kemudian mengalami iritasi pada wajah atau misalnya jerawatnya ternyata jauh lebih banyak, itu artinya teman-teman tidak cocok pada kandungan yang ada di dalam serum tersebut. Nah, apabila teman-teman mengalami hal itu, sesegera mungkin harus berkonsultasi kepada dokter. Takutnya nanti malah parah wajahnya, akhirnya menyesal. Apalagi buat teman-teman yang sering penasaran lihat iklan-iklan yang lagi viral, kemudian pengen coba-coba juga. Bukan produk yang terkenal atau bukan produk yang BPOM. Hanya sekedar nyoba-nyoba aja karena ngelihat iklan-iklan di TikTok yang lagi viral gitu ya. Jadi saran saya, apabila teman-teman mengalami hal itu, langsung konsultasikan ke dokter kulit. Tapi untuk produk serum-serum yang saya rekomendasikan di description box di bawah video ini, itu semuanya sudah halal dan juga sudah BPOM. Saya nggak mau juga merekomendasikan produk-produk yang abal-abal gitu ya, pertanggungjawabannya berat ya. Oke, baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Dan buat teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, serum itu sangat baik sekali untuk kulit wajah, karena dia lebih spesifik menangani permasalahan kulit yang kita alami. Jadi buat yang belum pernah menggunakan serum, mungkin tulis komentarnya di bawah video ini ya. Saya pengen tahu alasannya kenapa belum menggunakan serum sampai sekarang. Dan bagi yang pengen request, selanjutnya akan saya buatkan video review tentang apa, bisa langsung tulis komentarnya juga di bawah video ini. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Semoga harinya menyenangkan dan sehat selalu. Assalamualaikum.